Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Hasanin Putri. Di sini saya ingin memaparkan tentang hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah Business Intelligence pada prodi PJJ Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Jadi dalam video kali ini ada 6 topik pembahasan yang akan saya paparkan dalam video kali ini. Yang poin pertama adalah tentang tahapan pengelolaan data Business Intelligence. Yang kedua ada output dari BI menjadi decision support. Yang ketiga adalah jenis-jenis visualisasi data yang disediakan oleh platform Tableau. Yang keempat mengenai keunggulan dan kelemahan platform dari Tableau sendiri. Yang kelima yaitu kriteria utama dalam visualisasi data. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu tentang contoh suatu institusi atau company yang menampilkan visualisasi data. Oke, pada slide kali ini saya ingin membahas tentang tahapan pengelolaan data Business Intelligence, yaitu proses sistematis untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Itu yang tahapan pertama adalah data collection atau pengumpulan data. Jadi data collection ini dalam mengambil data dari berbagai sumber, bisa itu dari sumber internal maupun data dari sumber eksternal. Contoh dari sumber internal sendiri yaitu adalah data dari perusahaan, misal dari sistem yang mereka gunakan yaitu ada sistem ERP atau yang bisa disebut dengan Enterprise Resource Planning, atau bisa juga diambil dari data CRM yaitu Customer Relationship Management. Kalau dari data eksternal itu bisa diambil dari media sosial berupa engagement sendiri, lalu ada dari data pasar, sensor IoT, ataupun dari data website dan lain-lain. Bentuk datanya juga bisa terstruktur berbentuk tabel ataupun semi terstruktur, bisa XML ataupun JSON, maupun tidak terstruktur berupa gambar ataupun dokumen. Nah, untuk tools-nya sendiri ini bisa menggunakan Talent, Apache, ataupun menggunakan koneksi API dan database query. Lalu yang tahapan kedua yaitu adalah data integration, di mana data integration ini adalah menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam satu tempat yang konsisten. Jadi ini adalah proses untuk menyatukan data yang berbeda format, struktur, dan lokasinya gitu. Proses ini biasanya disebut dengan proses ETL ya, extract, transform, dan juga load atau ELT. Tools-nya ini bisa menggunakan Microsoft SSIS, Informatika, atau Pentaho, dan Talented. Lalu tahapan yang ketiga itu ada tahap data cleaning dengan pembersihan data, di mana kita membersihkan data itu dari berbagai kesalahan ataupun inkonsisten data seperti data yang duplikat atau redundant data itu tadi, data yang bersifat nilai kosong atau nilainya nol, dan format yang tidak sesuai. Tujuannya apa? Ya karena tujuannya adalah untuk menyiapkan data untuk siap dianalisis ke tahap selanjutnya. Tahapan pengelolaan data business intelligence yang keempat yaitu adalah data storage. Jadi data storage ini adalah proses untuk menyimpan ke dalam data warehouse atau data mart untuk dianalisis lebih lanjut. Jadi setelah data tadi di-cleaning, kemudian data ini akan disimpan dalam satu pusat, yaitu yang namanya data warehouse tadi. Atau yang kita sebut dengan data mart, ini adalah versi lebih kecil yang terfokus pada departemen tertentu. Ada banyak tools yang digunakan, yaitu ada Snowflake, ada Amazon Redshift, ada Google BigQuery, ataupun Microsoft SQL Server ya. Selanjutnya ada data analisis, yaitu tahapan mengelola data, menginterpretasikan untuk mengumpulkan pola, tren, dan juga insight. Jadi di sini kita menggunakan teknik analisis statistik, data mining, dan prediktif. Bisa berbentuk juga analisis deskriptif, diagnostis, prediktif, ataupun perspektif. Tools yang digunakan ada macam-macam yaitu Power BI, Tableau, Excel, ataupun menggunakan bahasa pemrograman ada Python dan juga R. Yang terakhir yaitu ada data visualization atau visualisasi data, yaitu proses untuk menyajikan data dari data analisis tadi dalam bentuk yang mudah dipahami. Contohnya adalah grafik, dashboard, ataupun tabel interaktif.
Tujuannya adalah untuk memudahkan pengambilan keputusan berbasis data. Toolsnya juga banyak yang kita gunakan, yaitu ada Power BI, Tableau, ada Google Data Studio, dan juga Looker. Tahapan pengelolaan data business intelligence yang terakhir yaitu decision making. Ini adalah pengambilan keputusan, di mana ini adalah tahap akhir. Hasil visualisasi dan analisis tadi digunakan untuk mengambil keputusan bisnis, seperti menyusun strategi bisnis, menyelesaikan masalah operasional, mempercepat reaksi terhadap pasar atau juga kompetitor. Saya beri ilustrasi sederhana mengenai tahapan pengelolaan data business intelligence. Contohnya adalah data penjualan toko. Ketika kita mengambil data internal yaitu data penjualan toko. Dari data tersebut, kita masuk ke tahapan yang kedua yaitu dengan membersihkan data penjualan toko tadi dari data redundan, dari data yang duplikat, dari data yang bersifat nol. Kemudian hasil data yang telah dibersihkan tadi kita masukkan ke dalam data warehouse yang kemudian masuk ke tahapan yang keempat yaitu dengan dianalisa tren dan juga produk terlarisnya bagaimana. Lalu kemudian dari hasil dari analisa tersebut itu akan divisualisasikan di dashboard. Selanjutnya dari hasil analisa tadi yang telah divisualisasikan dalam dashboard, akhirnya kita bisa berikan kepada manajer untuk manajer ini kemudian mengambil keputusan untuk menambah stok produk tersebut. Ini adalah contoh sederhana dari tahapan pengelolaan data dalam business intelligence. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis visualisasi data di platform Tableau. Yaitu yang pertama adalah bar chart atau diagram batang. Jadi bar chart ini digunakan untuk membandingkan nilai antar kategori dan biasanya cocok untuk data diskrit ya, seperti produk, wilayah, ataupun bulan. Contohnya itu biasanya penjualan per kategori atau produk. Lalu yang kedua ada line chart atau diagram baris. Ini untuk menampilkan tren dari waktu ke waktu dan cocok digunakan untuk data yang bersifat time series ya. Jadi contohnya adalah penggunaan untuk penampilan data perkembangan pendapatan harian ataupun juga bulanan. Lalu ada pie chart, diagram lingkaran, biasanya kita gunakan untuk proporsi atau membandingkan banyak kategori gitu. Lalu ada map atau peta geospasial. Ini menampilkan data berdasarkan lokasi geografis dan sebaran, biasanya digunakan untuk sebaran data penduduk ataupun distribusi pelanggan seperti itu. Selanjutnya ada scatter plot, ada histogram, ada heat map, tree map, bubble chart, box and whisker plot, Gantt chart, dan juga bar chart. Ini adalah berbagai macam jenis visualisasi data yang disediakan oleh platform dari Tableau itu sendiri. Lalu bagaimana mengenai kelebihan dan kekurangan dari platform Tableau itu sendiri? Seperti yang kita tahu bahwa Tableau ini adalah salah satu platform analitik visual data yang sebenarnya dapat membantu untuk mengubah cara kita menggunakan data untuk memecahkan masalah berdasarkan dari visualisasi data itu tadi. Nah, bagaimana dengan kelebihannya yang saya dapatkan dari riset yang saya temukan, yaitu adalah masalah visualisasi yang interaktif dan juga kaya. Jadi Tableau ini benar-benar menyediakan berbagai jenis grafik seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Dashboard-nya ini sangat interaktif dan juga storytelling-nya yang sangat menarik dan juga dinamis ya. Lalu yang kedua masalah user friendly. Artinya penggunaan atau visualisasi data dari platform Tableau ini sangat mudah dipahami oleh orang awam. Lalu integrasi data yang luas yang mendukung koneksi ke berbagai sumber data seperti itu Excel, SQL, Google BigQuery, AWS, dan juga Google platform lainnya, cloud platform lainnya. Datanya juga bersifat real time, artinya mampu menganalisis data secara langsung dari sumbernya tanpa harus melakukan ETL terlebih dahulu. Nah, kecepatan pengelolaan datanya ini juga besar karena mengingat data engine-nya ini yang digunakan adalah versi yang terbaru, yang terbaik, lalu juga
cepat dalam menampilkan data dalam bentuk visual, bahkan dalam skala yang sangat besar. Lalu selain itu yang paling penting itu adalah masalah komunitas dan juga dokumentasinya sendiri. Jadi memiliki komunitas pengguna yang besar ini sangat mendukung sekali ketika kita mencari referensi bagaimana cara penggunaan tabel A untuk memaksimalkan kinerja dalam visualisasi datanya itu sendiri. Lalu bagaimana dengan kekurangannya? Eee, ada beberapa poin yang saya highlight di sini. Yang pertama adalah masalah biaya atau lisensi yang sangat mahal ya. Karena memang tabel AU ini jika dibandingkan dengan berbagai alternatif lainnya, ini terutama untuk kalangan usaha kecil ataupun perorangan ini dinilai cukup mahal. Karena memang eh, fasilitas ataupun jenis-jenis fitur yang ditampilkan ini juga sangat banyak. Lalu juga ada beberapa keterbatasan dalam pengelolaan data yang bersifat kompleks. Untuk karena biasanya diperlukan untuk tools lainnya seperti SQL dan lain-lain. Lalu yang ketiga yang saya point out yaitu masalah kurva pembelajaran untuk fitur lanjutan. Jadi meskipun ini bersifat user friendly ya, ketika kita ingin mendapatkan fitur ataupun tahapan yang lebih lagi ataupun visualisasi yang lebih dibandingkan dengan yang sederhana, maka kita perlu untuk mempelajari waktu itu tadi. Lalu yang keempat ada masalah kustomisasi visualisasi yang terbatas. Jadi beberapa kustomisasi kustomisasi tingkat lanjut seperti penggunaan layout HTML atau CSS, jadi yang bersifat tampilan ya ataupun desain itu tidak sefleksibel seperti tools lain. Lalu juga ada masalah keterbatasan kolaborasi real time. Tidak sekuat tools seperti Google Data Studio ataupun Power BI untuk kolaborasi real time berbasis web. Di sini saya sediakan tabel mengenai perbandingan tools visualisasi data. Di sini ada 3 platform yang saya ambil sebagai contoh, yaitu ada Power BI, Tabel AU, dan juga Medabase. Jadi dari segi harga, itu Power BI ini lebih gratis ya, terbatas, pro dan juga murah. Tabel AU ini sangat mahal. Lalu Metabase ini gratis dan self-hosted. Jadi Metabase ini sistemnya dia adalah open source, jadi kita sangat mudah untuk mengkustomisasi sendiri, tapi kita harus membutuhkan server untuk hostednya sendiri. Uh, Lalu dalam segi kemudahan, Power BI ini lebih sedang, tabel AU itu menengah ke tinggi karena memang dia kustomisasinya sangat banyak, tapi memang ya itu resikonya dalam mahal. Kalau Metabase ini memang sangat mudah karena memang dia sangat sederhana sekali. Lalu ada visualisasinya, ini ada bagus, interaktif. Kalau tabel AU ini sangat kaya sendiri, tapi kalau Metabase ini sederhana karena memang dia open source. Lalu untuk dari segi kolaborasi ini untuk Power BI ini dari butuh pro untuk sharing, tapi kalau tabel AU ini bagus di tabel AU di server. Kalau Metabase ini memang cukup mudah. Koneksi datanya juga untuk Power BI luas, tabel AU juga jangkauannya sangat luas. Kalau Metabase cukup luas. Uh, dari segi cocok penggunaannya, Power BI ini biasanya untuk user Excel ataupun perusahaan. Tapi kalau untuk tabel AU ini biasanya digunakan untuk data analis dan juga corporate. Kalau dalam Metabase itu dari segi startup ataupun tim kecil ya, karena memang dia gratis dan juga sangat sederhana. Berikutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai kriteria utama dalam visualisasi data. Kriteria yang utama adalah relevansi. Apa itu relevansi? Yaitu artinya visualisasi itu harus sesuai dengan tujuan analisis ataupun kebutuhan pengguna. Fokusnya hanya pada data yang penting dan membantu pengambilan keputusan. Contohnya ini biasanya gunakan untuk diagram batang untuk membandingkan penjualan data produk, bukan peta geografis yang tidak relevan. Lalu yang kedua yaitu kejelasan.
Artinya, visualisasi itu harus mudah dibaca dan juga dipahami. Jadi, sebisa mungkin menghindari penggunaan warna atau efek visual yang sangat membingungkan ya. Seperti label yang sangat jelas, sumbu yang juga terbaca, dan legenda yang informatif. Yang ketiga, poinnya adalah tentang kesederhanaan ataupun simple. Jangan terlalu banyak elemen visual dalam satu grafik. Gunakan desain yang lebih minimalis agar pesan utamanya itu lebih tersampaikan tanpa ada distraksi dari elemen lainnya. Kriteria selanjutnya yaitu masalah akurasi. Artinya data yang divisualisasikan ini harus benar, tidak menyesatkan, dan proporsional. Skala dan ukuran grafik dan label harus mencerminkan nilai data yang sebenarnya. Misal, jangan memotong sumbu Y dari 50 jika membandingkan data dari 0 sampai dengan 100 gitu ya. Lalu selanjutnya ini adalah konsistensi, yaitu dengan menggunakan warna, format, ataupun gaya yang seragam di seluruh dashboard atau laporan sehingga tidak membingungkan usernya ya. Yang keenam itu ada kriteria interaktif. Jadi interaktif di sini itu dalam artian kita diberi ke keleluasaan. Jadi user itu diberikan keleluasaan untuk memberikan filter filter ataupun memberikan highlight tertentu dalam dashboard itu tadi. Jadi pengguna itu bisa memilih periode tertentu dalam kategori untuk melihat detail lebih lanjutnya. Lalu yang terakhir, maaf, ada yang ketujuh ya, kriteria utamanya yaitu pemilihan grafik yang tepat. Jadi, sesuaikan grafik itu dengan tipe data dan juga tujuannya masing-masing. Misalnya untuk bar chart ini untuk perbandingan kategori, line chart untuk tren waktu, pie chart untuk proporsi yang sederhana, dan selanjutnya. Lalu yang terakhir yaitu mengenai narasi ataupun storytelling-nya. Visualisasi yang baik itu bisa menyampaikan cerita dari datanya. Jadi tambahkan insight yang singkat atau anotasi untuk menjelaskan temuan penting. Misalnya, penjualan turun drastis di kuartal kedua akibat pandemi. Jadi kita beri kesimpulan singkat dari hasil dashboard tersebut. Selanjutnya yang terakhir saya akan memberikan contoh mengenai company yang menyediakan visualisasi data secara free. Jadi yang saya ambil kali ini yaitu contoh dari websitenya pemerintahan oleh Kementerian PUPR. Website apa ini? Ini adalah website peta sebaran atau dashboard sebaran data infrastruktur dari Kementerian PUPR sendiri. Apakah data ini termasuk dari business intelligence? Mari kita bedah. Yang pertama untuk masalah penyajian data spasial dan juga non-spasial, karena memang setelah saya kulas, memang dashboard kali ini nih menyediakan data yang bersifat spasial dan juga non-spasial ya. Jadi data yang disampaikan ini berupa dari data aset infrastruktur seperti bendungan, jalan, jembatan, ada juga pos pemantauan. Dashboard ini juga sangat interaktif ya, karena memang disediakan dari filter dinamis, jadi kita bisa merombak-rombak sendiri nih apa aja filter yang bisa digunakan. Mau kita memilih sebaran peta bendungan, mau kita memilih sebaran peta jembatan, itu kita bisa lihat melalui website kali ini. Lalu apakah data ini mendukung fungsi analisis? Menurut saya iya. Karena pengguna itu ketika kita menggunakan website kali ini, kita bisa melihat nih analisis kondisi dan juga persebaran aset infrastruktur yang tersedia di seluruh Indonesia. Apakah data ini juga terintegrasi? Menurut saya juga iya, karena memang setelah saya cek, data ini sangat mendukung sekali integrasi dengan Ditjen SDA, ada juga dari Bina Marga, dan juga dari Cipta Karya. Karena
salah satu ciri dari business intelligence itu adalah data integrasi dan centralized reporting ya. Dan yang paling penting apakah mendukung pengambilan keputusan. Jadi menurut saya dengan melihat dashboard sebaran data infrastruktur oleh Kementerian PUPR ini sangat membantu sekali dalam melihat sebaran aset secara cepat dan juga akurat. Maupun dalam memutuskan misal alokasi anggaran untuk pemeliharaan jembatan ataupun untuk menambah anggaran dalam pembangunan sekolah dan juga perguruan tinggi lainnya. Jadi apakah website ini bisa dikatakan sebagai business intelligence? Menurut saya ini masih bersifat operasional ya, karena memang ada beberapa kekurangan yang saya lihat dari website ini sendiri, karena saya masih belum melihat ada fitur analitik prediktif ya, yang bersifat machine learning-nya, di mana ini masih belum bisa belum bisa memprediksi tren di masa depannya akan seperti apa, ataupun kebijakan yang akan selanjutnya diambil ke depannya itu seperti apa. Jadi ini masih berupa operasional BI, operasional business intelligence sendiri, dan belum ke arah strategic business intelligence-nya itu akan mengarah kemana. Lalu bagaimana dengan outcome-nya ataupun hasil yang dihasilkan dari produk website geospasial ini? Yang saya tarik kesimpulannya adalah website ini sangat meningkatkan efektivitas dalam memonitoring infrastruktur. Contohnya misal dari Ditjen pelaksananya itu mungkin bisa melihat status dan juga sebaran aset infrastruktur secara nasional di seluruh Indonesia ya, secara real time. Lalu website ini juga mendukung dalam proses pengambilan keputusan berbasis data. Artinya informasinya ini juga terpusat dan juga tervisualisasi dengan mudah, yang akhirnya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, untuk menentukan wilayah prioritas mana nih pembangunan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, yang lebih urgent yang mana gitu. Lalu ini juga sangat mendukung untuk koordinasi lintas unit yang lebih baik, karena platform ini kan tadi telah terintegrasi ini dengan berbagai sumber, entah itu dari Bina Marga dan juga dari Cipta Karya. Lalu dengan adanya website ini sendiri itu jelas telah menjalankan dari sistem pemerintahan yang saat ini, yang yaitu yang lebih transparansi dan juga masalah akuntabilitas dari pemerintahan itu. Lalu juga bagaimana dengan outcome-nya selanjutnya adalah masalah pemeliharaan aset. Jadi pemeliharaan aset ini jadi lebih tepat sasaran dan lebih tepat guna. Lalu dengan website ini sendiri ini juga akan mendukung ataupun sebagai dasar dalam evaluasi program kinerja dari Kementerian PUPR itu sendiri. Jadi yang terakhir dari presentasi kali ini, saya ingin memberikan kesimpulan bahwa sebenarnya ketika kita mempelajari business intelligence itu, artinya kita memberikan pemahaman bahwa pengambilan keputusan yang efektif itu harus didukung oleh data yang terstruktur, akurat, dan juga mudah dipahami. Jadi business intelligence ini bukan hanya sekedar teknologi, melainkan sistem terpadu yang membantu organisasi mencapai efisiensi operasional, meningkatkan transparansi, dan juga memperkuat strategi pengolahan data. Dan menurut saya juga business intelligence ini akan menjadi elemen penting di era digital dalam menciptakan organisasi yang lebih responsif dan juga berorientasi pada hasil. Ya, terakhir terima kasih telah mendengarkan presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.